태어날 때부터 눈에 이상한 게 보여. 나는 결심했다. 왜 생겼는지라도 알아야겠다고. 저 붉은 선. Hyun Hope, seorang wanita muda, memiliki kemampuan unik sejak lahir. Ia bisa melihat garis-garis merah yang melayang di atas kepala setiap manusia. Garis-garis ini disebut sebagai S-line yang menandakan berapa banyak seseorang sudah melakukan hubungan badan. Kemampuan aneh ini membuatnya merasa terasing dari dunia luar. Demi menghindari penglihatan akan garis-garis tersebut, ia selalu mengenakan kacamata hitam kemanapun ia pergi. Awalnya, garis-garis itu tidak begitu mengganggunya. Namun, waktu membawanya pada pemahaman bahwa garis-garis itu berkaitan dengan sesuatu yang berbahaya. Ia baru menyadari bahayanya setelah insiden kelam yang menimpa keluarganya. Suatu hari, sang ibu tanpa sengaja melihat lukisan yang digambarnya dan mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan adiknya sendiri. Karena merasa marah dengan pengkhianatan ini, ibunya pun dengan tega menghabisi ayahnya sendiri. Tragedi itu menghancurkan Hyun Hope. Ia diliputi rasa takut dan trauma yang mendalam. Bahkan ia sempat mencoba bunuh diri berkali-kali, tetapi anehnya ia selalu gagal. Seolah ada kekuatan yang tidak mengizinkannya untuk mati. Di titik paling gelap hidupnya, ia mulai menyadari bahwa mungkin ia harus bertahan untuk mencari tahu apa arti dari garis-garis itu, dari mana asalnya, dan siapa penciptanya. Hari-hari Hyun Hope yang kelabu mulai terusik oleh kehadiran seorang tetangga baru bernama Hiwon. Wanita itu datang mengunjunginya membawa buah apel sebagai tanda perkenalan. Tapi karena Hyun Hope enggan membuka diri, Hiwon hanya meninggalkan apel itu di depan pintunya lalu pergi. 거든요. 과일 좋아해요? 여기 앞에 두고 갈 테니까 상하기 전에 꼭 드세요. Cerita pun beralih ke sebuah sekolah. Seorang siswi bernama Kang Sun Ah menjadi korban perundungan. Teman-temannya sering memerasnya untuk membawakan uang. Namun kali ini, Sun Ah memberanikan diri untuk menolak dan mengancam akan mengadu kepada pamannya yang merupakan seorang detektif bernama Han Ji-wook. Akibatnya, pemimpin geng yang bernama Kim Hye-yuk mengancam akan melempar Sun Ah dari atap gedung jika ia berani melawan lagi. Sementara itu, Ji-wook tengah menyelidiki kematian misterius seorang wanita muda. Kasusnya ganjil karena tidak ada tanda kekerasan, pencurian, ataupun pelecehan. Seorang saksi mata mengaku melihat pria berhelm masuk ke apartemen korban seperti seorang kurir makanan. Tapi setelah diselidiki, korban ternyata tidak memesan makanan pada hari itu. Meski begitu, diketahui korban memang sering memesan makanan dari restoran tempat si pria bekerja. Hyun Hope yang menonton berita itu tiba-tiba memperhatikan bahwa pria berhelm dalam rekaman berita memiliki satu garis S-line di atas kepalanya. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Tidak lama kemudian, pria berhelm itu muncul di depan apartemen tetangganya bernama Hiwon. Ia pun panik dan mencari ponsel untuk menghubungi polisi. Namun, pria itu ternyata datang bukan untuk berbuat jahat, melainkan untuk berkencan dengan tetangga barunya itu. Melihat hal ini, Hyun Hope pun membatalkan niatnya dan memberitahu polisi bahwa ia salah lihat. Keesokan paginya, Sun Ah tidak masuk sekolah. Hye-young dan teman-temannya pun membobol lokernya dan menemukan sebuah kado misterius. Sun Ah tidak masuk sekolah karena ia tidak memiliki uang untuk diberikan kepada Hye-young. Lalu ia pun meminta sejumlah uang kepada pamannya. Namun Ji-wook yang melihat luka-luka di tubuh keponakannya mulai sadar bahwa Sun Ah mengalami perundungan. Tetapi ketika ditanya lebih lanjut, Sun Ah memilih tidak menjawab. 뭔 상관인데 얼마 더 줄 수 있냐? 돈이 왜 필요한데? Tidak lama setelah itu, Ji-wook mendapat kabar dari rekan kerjanya bernama Dong-sik bahwa ia mendapat laporan dari seseorang yang melihat pria berhelm mencurigakan datang ke gedung apartemen di dekat rumahnya. Ji-wook pun memutuskan menemui orang yang melaporkan hal itu. Ia mendatangi apartemen Hyun Hope, tetapi Hyun Hope enggan membuka pintu. Ia hanya mengintip dari balik pintu dan terkejut saat melihat pria itu memiliki banyak garis S-line di atas kepalanya. Seorang tetangga yang tidak sengaja lewat menginformasikan
menginformasikan bahwa Hyunhop dikenal sebagai seorang yang sangat tertutup dan tidak pernah keluar rumah. Jiwook pun tidak menyerah. Ia membujuk Hyunhop dan menjelaskan maksud kedatangannya. Berharap Hyunhop bersedia berbagi informasi karena bisa menjadi petunjuk penting dalam kasus pembunuhan. Hyunhop akhirnya menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Ternyata pria itu bukan pelakunya, melainkan seseorang yang punya hubungan dengan wanita di apartemen seberang. Malam harinya, pria berhelm kembali muncul di komplek apartemen. Hyunhop yang masih terjaga menyadari kehadirannya. Ia kaget saat mengetahui bahwa pria itu tinggal tepat di atas apartemennya. Ketika pria itu menatap ke arah pintunya, Hyunhop merasa ada yang tidak beres. Di sisi lain, Sun-a yang putus asa karena tidak memiliki uang mengikuti seorang wanita yang baru saja mengambil uang dari ATM. Ia berniat mencuri tas wanita itu saat melewati gang sepi. Tapi tiba-tiba saja sekelompok orang muncul dan menggagalkan niatnya. Sementara itu di kantor polisi, Dong-sik melaporkan bahwa korban pembunuhan ketiga ternyata adalah mantan kekasih seorang guru bernama Jungmin yang tinggal di komplek apartemen tersebut. Jungmin juga diketahui mengenal korban perempuan dari kasus pembunuhan sebelumnya. Jiwook yang awalnya hendak menyelidiki langsung harus membatalkan niatnya karena menerima panggilan darurat terkait seseorang yang sedang dirawat. Ia lalu meminta Dong-sik untuk mendatangi tempat tinggal Jungmin lebih dulu. Jiwook pun akhirnya bergegas mendatangi sebuah rumah sakit. Perawat meminta maaf karena pasiennya menghilang. Ketika ia mencarinya, Jiwook tidak sengaja melihat seorang bapak-bapak memanjat pagar dan hal ini langsung mengingatkannya kepada sang ayah. Sementara itu, Dong-sik mendatangi apartemen Jungmin. Karena tak ada jawaban dari dalam, Dong-sik pun nekat masuk. Ia menemukan sebuah ruangan yang dindingnya dipenuhi warna merah mencolok. Ketika ia memberitahu Jiwook soal penemuan itu, tiba-tiba Jungmin muncul dari belakang dan langsung menyerangnya hingga membuat Dong-sik tidak sadarkan diri. Jungmin mengikat Dong-sik di atas kursi, lalu ia pun pergi dengan mengenakan helm. Perilakunya ini dilihat langsung oleh Hyunhop dari kejauhan. Merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, Hyunhop memberanikan diri keluar dari apartemennya meskipun setiap langkah itu terasa sangat berat baginya. Di tempat lain, Hiwon yang mengenali Jungmin bertanya mengapa pria itu datang menemuinya. Tetapi Jungmin yang ternyata bisa melihat S-Line tiba-tiba mencekik Hiwon sambil mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Hyunhop pun datang tepat waktu. Ia mencoba menghentikan Jungmin dengan membawa senjata tajam. Namun karena ketakutan dan tidak punya keberanian, ia dengan mudah dilumpuhkan. Ia kembali mencoba menyerang Hiwon, tapi Hiwon melawan dengan sekuat tenaga hingga akhirnya kacamata Jungmin pun terlempar. Dalam kepanikan, Jungmin sibuk mencari kacamatanya. Di saat bersamaan, Han Jiwook tiba di lokasi dan menemukan pintu apartemen Hyunhop terbuka. Ia masuk dan melihat benang-benang merah saling terhubung di atas peta. Dari arah jendela, ia melihat Jungmin tengah menyerang seorang wanita. Jiwook segera membuka jendela dan membidik pistolnya ke arah Jungmin. Tembakan dilepaskan bersamaan dengan Hyunhop yang berusaha menarik Hiwon. Setelah terkena tembakan, garis S-line yang terlihat di kepala Jungmin perlahan menghilang. Namun sebelum tewas, Jungmin mengucapkan sesuatu yang membuat Hyunhop sadar bahwa pria itu juga bisa melihat garis S-line. Kemungkinan besar ia bisa melihat itu melalui kacamata yang dipakainya. Tidak lama setelah kejadian itu, ia menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengaku bisa melihat dunia seperti yang dilihat oleh Hyunhop dan ia memintanya untuk datang ke sebuah sekolah tertentu. Pesan itu mengunggah semangat baru dalam diri Hyunhop. Ia pun memutuskan untuk kembali menjalani hidup normal. Ia tidak lagi menutup diri dari dunia. Koran-koran yang selama ini menutupi jendela apartemennya pun mulai ia singkirkan. Sementara itu di sekolah, kabar bahwa Sun-a menyukai seseorang menyebar luas. Teman-temannya mempermalukannya dengan menggambar sesuatu di papan tulis. Hye-young bahkan membacakan surat cinta milik Sun-a di hadapan seluruh kelas. Sun-a marah dan berusaha merebut surat tersebut, tetapi ia justru malah kembali dipukuli. Tiba-tiba seorang wali kelas datang dan langsung menghentikan keributan. Ia menarik Kim Hye-young keluar dari kerumunan lalu menyobek surat itu. Semua murid diam kecuali Sun-a yang menangis menahan malu. Ironisnya, justru Sun-a yang dianggap bersalah karena memulai pertengkaran. Guru wali kelas bernama Lee Kyu-jin mencoba menasihatinya agar tidak melakukan kekerasan lagi. Saat mengambil tasnya di dalam kelas, Sun-a menemukan sebuah kacamata
kacamata misterius di dalam lokernya. Tidak ada seorang pun di sekitarnya dan ia pun tidak tahu siapa pemilik kacamata itu. Lalu ia pun membawa pulang kacamata tersebut. Sementara itu, Han Ji-wook mendatangi rumah Jungmin untuk mencari tahu lebih dalam tentang motif pembunuhan yang dilakukan oleh pria itu. Dari laporan yang ia terima, Jungmin kerap membicarakan tentang keselamatan. Namun, para tetangga mengatakan bahwa Jungmin bukanlah orang yang religius. Ji-wook merasa aneh karena semua korban yang terbunuh memiliki hubungan dengan Jungmin, tetapi tidak ada motif yang jelas. Di dalam rumah itu, ia menemukan dinding yang dipenuhi garis-garis merah yang ternyata merupakan representasi dari garis S-line yang dibuat sendiri oleh Jungmin. 뭐야 대체? 강선아 밥 먹었어? Di sisi lain, kacamata yang ditemukan oleh Sun-a secara mengejutkan memperlihatkan sesuatu yang tidak biasa. Ketika ia mengenakannya, ia bisa melihat garis S-line di atas kepalanya sendiri. Dan saat ia bertemu dengan pamannya, ia terkejut melihat betapa banyaknya garis-garis merah yang mengelilingi kepala Ji-wook. Karena bingung dan penasaran, ia keluar rumah dan mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ternyata, hampir semua orang yang ia lihat memiliki garis-garis serupa yang saling terhubung satu sama lain. Keesokan harinya saat akan berangkat sekolah, ia kembali memperhatikan pamannya. Garis-garis merah di atas kepala Ji-wook membuatnya jijik dan ia tidak menyangka pamannya banyak melakukan hubungan badan dengan orang lain. Sementara di sekolah, para murid juga tidak kalah mengejutkan. Sebagian besar memiliki garis-garis di atas kepala mereka. Namun yang lebih mengejutkan lagi, wali kelas mereka ternyata tidak punya garis sama sekali yang menandakan bahwa ia belum pernah berhubungan badan. Sementara itu, garis merah milik Hye-young terhubung dengan seseorang yang berada di ruangan lain. Karena penasaran, Sun-a mencoba mencari tahu siapa orang tersebut. Dan betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa Hye-young memiliki hubungan spesial dengan salah satu guru di sekolah itu. Setelah bel berbunyi, seorang murid baru datang di kelas Sun-a. Ternyata itu adalah Hyun-hop. 빈자리에 앉으면 되겠다. Sementara itu di kantor polisi, Han Ji-wook sibuk menyelidiki tentang Jungmin. Ia melihat foto Jungmin memakai kacamata dan mencari kacamata itu di kotak barang bukti. Tapi setelah dicari-cari, kacamata itu tidak ada di sana. Ia lalu memutuskan pergi ke sekolah Sun-a dan bertemu dengan guru bernama Kyujin. Kyujin mengira Ji-wook datang untuk menanyakan tentang keponakannya di sekolah. Ia lalu menjelaskan maksud kedatangannya untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Jungmin yang dulu pernah menjadi guru di sekolah tersebut. Ji-wook bertanya apakah Kyujin pernah melihat Jungmin memakai kacamata. Namun Kyujin menjawab bahwa ia tidak pernah melihat Jungmin mengenakan kacamata seperti itu. Sementara itu, setelah mengetahui hubungan Hye-young dengan gurunya, Sun-a tiba-tiba memberikan perlawanan. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan lagi menuruti permintaan Hye-young. 그만해! Ketika Hyun-hop melihat itu, ia langsung membela Sun-a dan meminta Hye-young berhenti merundungnya. Hye-young yang marah karena ada yang ikut campur, langsung menarik kerah baju Hyun-hop dan mendorongnya sampai ke pinggir gedung. Namun Hyun-hop malah mengancam akan menarik Hye-young jatuh bersamanya. Situasi tegang itu membuat Hye-young panik dan akhirnya berjanji tidak akan mengganggu Sun-a lagi. 미친년. 야형 괜찮아? Namun bukannya berterima kasih, Sun-a justru meminta Hyun-hop untuk tidak ikut campur urusannya. Ternyata mereka sudah saling mengenal sebelumnya. 아직도 안 왔어. 내가 너한테 왜 화가 나? 뭐해 안 오고? Setelah selesai berbicara dengan Kyujin, Han Ji-wook hendak pergi. Tapi sebelum pergi, ia memperhatikan bahwa kancing baju Kyujin terpasang salah. Dan Kyujin pun langsung membetulkan kancing bajunya sambil tersenyum malu. Lalu Ji-wook pergi tanpa sempat bertemu dengan Sun-a. Kemudian Ji-wook mendatangi sebuah bar tempat Jungmin sering nongkrong. Pelayan bar mengatakan bahwa Jungmin merupakan pelanggan tetap, tetapi belakangan ini ia jarang datang. Pelayan bar memberitahu bahwa awalnya Jungmin terlihat normal. Namun suatu hari ia mulai berbicara sendiri. Pelayan memastikan bahwa saat itu Jungmin tidak sedang mabuk. Yang ia lakukan hanya menghitung sesuatu dan lama-lama ia menjadi semakin aneh. Dan selama berada di sana, Jungmin selalu mengenakan kacamata. 저한테 뭐 할 말 있어요? 졸라 많네.
Di sisi lain, Sun A mulai mengikuti Hye-young diam-diam. Ia akhirnya melihat Hye-young menemui gurunya dan mereka masuk bersama ke sebuah motel. Sun A pun memfoto kejadian itu lalu mengirimkannya kepada Hye-young. Hye-young langsung ketakutan saat melihat foto tersebut. Tetapi ia memilih tidak memberitahu gurunya karena ia ingin terus melanjutkan hubungan intim itu tanpa gangguan. Setelah beberapa waktu, Sun A mendapatkan jawaban bahwa hanya gurunya yang akan mendapatkan hukuman karena Hye-young masih di bawah umur. Melihat wajah sang guru di foto itu, Sun A pun menyusun rencana baru untuk memanfaatkan situasi itu demi keuntungannya sendiri. Keesokan harinya, sang guru mendadak kaget ketika menerima kiriman pesan dari nomor tidak dikenal. Dalam pesan itu terdapat foto dirinya dengan Hye-young. 선생님, 수업 안 가세요? Guru itu kemudian bangkit dari kursinya dengan keadaan panik. Tapi belum selesai mengatur pikirannya, pesan berikutnya pun masuk. Pengirim pesan anonim itu menuntut uang tunai sebagai jaminan agar foto tersebut tidak disebarluaskan. Ternyata orang itu adalah Sun A. Ia berniat menggunakan uang tersebut untuk memulai hidup baru. Ia mengaku lelah hidup di lingkungan yang penuh tekanan. Meski tinggal bersama pamannya, ia tidak begitu dekat dengan Ji-wook dan Ji-wook tidak benar-benar peduli kepadanya. Sementara Hyun-hop masih memiliki ibu kandung dan ia juga tidak tahu apakah ibunya masih hidup setelah melarikan diri saat ayahnya meninggal. Keesokan harinya, guru itu diam-diam menemui Hye-young untuk membahas ancaman yang diterimanya. Hye-young akhirnya mengaku bahwa foto itu dikirim oleh Sun A, tapi ia sendiri tidak tahu bagaimana Sun A bisa mengetahui hubungan mereka. Hye-young terlihat santai karena merasa aman sebagai anak di bawah umur. Tetapi guru itu sangat gelisah dan panik karena reputasi dan keluarganya dipertaruhkan. Suatu hari di toilet, Hyun-hop yang merasa aneh dengan perubahan sikap Sun A mendatanginya dan merasa heran dengan kacamata yang selalu dipakai Sun A. Padahal sebelumnya ia tidak pernah memakai kacamata. Hyun-hop menebak bahwa dengan kacamata itu Sun A bisa melihat garis merah di atas kepala orang-orang. Ia memberitahu Sun A bahwa dirinya juga bisa melihat hal yang sama. Awalnya Sun A tidak mempercayainya, tapi setelah Hyun-hop menebak garis orang-orang di sekitar mereka, ia pun percaya. Hyun-hop bertanya dari mana ia mendapatkan kacamata itu. Sun A menjawab bahwa kacamata itu tiba-tiba ada di dalam lokernya. Hyun-hop memperingatkan bahwa kacamata itu berbahaya. Ia takut hal buruk seperti yang terjadi pada Jungmin akan terulang kembali. Namun Sun A tidak peduli. Ia hanya tertarik pada kegunaan kacamatanya, bukan asal-usulnya. Tanpa mereka sadari, Hye-young secara diam-diam mendengarkan percakapan antara Sun A dan Hyun-hop. Setelah jam pelajaran berakhir, mereka berdua pun pulang bersama. Saat itu Sun A bertanya bagaimana cara menghilangkan garis-garis tersebut. Hyun-hop mengetahui jawabannya bahwa satu-satunya cara adalah dengan menghabisi seseorang yang terhubung dengan garis itu. Tetapi ia memilih diam dan tidak menjawabnya karena tidak ingin Sun A bertindak gegabah. Namun Sun A justru berniat menggunakan kacamata itu untuk mempermalukan orang-orang yang punya hubungan rahasia. Malam itu, saat sedang bersama pacarnya, Sun A mendapat pesan dari guru tersebut yang memintanya datang ke atap sekolah untuk mengambil uang tebusan yang diminta. Tapi sebelum menuju ke tempat itu, ia terlebih dahulu pergi membeli sesuatu dan berfoto dengan teman kencannya. Tanpa ia sadari, Hye-young mengikutinya dari belakang. Ketika Sun A fokus berfoto, Hye-young mengambil kacamata dari tas Sun A secara diam-diam. Setelah berhasil mencuri kacamata itu, Hye-young akhirnya bisa melihat garis-garis merah seperti yang dibicarakan Sun A dan Hyun-hop tempo hari. Ia berjalan-jalan sambil memperhatikan baris di kepala orang-orang. Saat berada di tempat sepi, ia berteriak seperti ada sesuatu yang menyakitinya dan ia pun lenyap. 혹시 저쪽에서 안경 못 보셨어요? Sementara itu, Sun A mulai panik saat menyadari kacamatanya hilang. Ia mencarinya ke berbagai tempat yang sebelumnya ia kunjungi, bahkan sampai menuduh Hyun-hop mencurinya. Namun karena ia harus pergi ke atap sekolah, ia terpaksa meninggalkan pencariannya dan langsung pergi ke sana. 이 시간에 학교를 왜... 여보세요?
Saat mengetahui Sun A pergi diam-diam ke atap sekolah, ia pun merasa cemas dan memutuskan untuk menyusulnya. Sementara itu, di atap sekolah, guru itu memohon agar Sun A menghapus foto-foto tersebut. Tapi Sun A menolak. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena sang guru pernah menutup mata terhadap kasus perundungan yang ia alami. Hanya karena pelakunya adalah Ye-young yang merupakan pacarnya sendiri. Guru itu meminta maaf dan mengaku hilaf, dan ia pun berjanji akan segera mengumpulkan uang sebagai imbalan untuk menghapus foto-foto tersebut. Namun tiba-tiba ponselnya pun berbunyi. Sebuah pesan masuk berisi bukti bahwa foto-foto itu telah dikirimkan kepada istrinya. Guru itu pun panik dan merasa kecewa. Ia langsung menuduh Sun A sebagai pelakunya. Tapi Sun A sendiri bingung dan bersumpah bahwa ia tidak pernah mengirimkannya. Di saat bersamaan, Hyun Hop akhirnya tiba di sekolah, tetapi ia terlambat. Ia hanya bisa menyaksikan tubuh Sun A terjatuh dari atas gedung. Ia berlari menghampiri dan melihat Sun A tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri. Garis merah di atas kepalanya pun tampak redup. Hyun Hop terlihat sangat syok dan ia merasa gagal menyelamatkan temannya sendiri. Ternyata Sun A masih hidup. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi panjang demi menyelamatkan nyawanya. Di tengah kepanikan, Han Ji Wook menginterogasi Hyun Hop tentang alasan keberadaannya di sekolah bersama Sun A pada malam kejadian. Hyun Hop menjelaskan bahwa ia datang ke sekolah setelah menerima kabar dari Sun A. Namun, ia tidak tahu pasti mengapa Sun A nekat datang ke sekolah larut malam. Dan ia yakin bahwa Sun A tidak berniat untuk bunuh diri. 넌 그 시간에 학교에 왜 있었던 거야? 전화가 와서 학교에 간다고. 그 시간에 학교에 왜? 모르겠어요. Insiden itu membuat sekolah geger. Wakil kepala sekolah memarahi para guru dan menuding mereka lalai dalam mendisiplinkan murid hingga insiden memalukan ini terjadi. Ia bahkan dengan enteng menyatakan bahwa jika seseorang ingin bunuh diri, sebaiknya dilakukan di rumah bukan di sekolah agar tidak mencoreng nama baik institusi. Ketidakhadiran Hye-young di kelas pasca insiden membuat beberapa siswa curiga bahwa ia terlibat. Para guru pun bertanya-tanya tentang Pak Guru Bahasa yang menghilang tanpa kabar. Sementara itu, Kyujin merasa bersalah karena hal ini terjadi kepada siswanya. Namun rekan kerjanya menenangkannya bahwa ini bukan kesalahannya. 예, 상견례한다고 하지 않았나? 저 파혼했습니다. Sepulang bekerja, Jungwoo menyempatkan diri mengunjungi kakaknya yang sudah lama tidak ia temui. Ia membawa hadiah berupa boneka untuk keponakannya, tapi kedatangannya bukan sekedar temu keluarga. Ia berencana tinggal sementara selama seminggu sebelum pergi ke luar negeri. Di waktu yang bersamaan, kondisi Sun A yang masih koma membuat Hyun Hop yakin bahwa gadis itu tidak mungkin berniat bunuh diri. Ia mulai mencari bukti untuk mendukung keyakinannya tersebut. Saat itu, seorang murid dari kelas lain bernama Lee Kyung Jin mendatangi Hyun Hop dan menyampaikan kecurigaannya terhadap Hye-young yang juga menghilang setelah malam kejadian. Kyung Jin yakin bahwa insiden ini bukan kecelakaan biasa, melainkan upaya dari orang terdekat Sun A yang ingin menyingkirkannya. Saat mereka sedang berbincang, perhatian Hyun Hop teralihkan pada kacamata yang dikenakan oleh Jun Sun. Ia bertanya dari mana Jun Sun mendapatkan kacamata tersebut. Jun Sun mengatakan bahwa ia membelinya setahun lalu di toko optik, tapi baru memakainya sekarang karena tidak nyaman memakai lensa kontak. Sementara itu, di ruang guru, Jungwoo menemukan kacamata misterius di meja kerjanya. Merasa bukan miliknya, ia bertanya kepada Kyujin, namun sang guru tidak tahu menahu soal kacamata tersebut. Karena penasaran, Jungwoo mencoba memakainya. Betapa terkejutnya ia saat melihat garis-garis merah muncul di atas kepala orang-orang di sekitarnya. Apalagi saat ia melihat garis merah di atas kepala Ji Wook yang sedang berkunjung ke sana untuk menyelidiki insiden keponakannya. Kyujin menyesali kelalaiannya karena merasa tidak cukup memperhatikan murid-murid hingga Sun A mengalami insiden tragis itu. Tapi Ji Wook mengingatkan bahwa belum tentu itu adalah upaya bunuh diri. 그 선아를 괴롭혔다는 그 학생 그 친구는 지금 실종 상태예요. 이 친구는
선아 가방에서 나오더라고요. Ia pun mulai menyelidiki siswa yang terakhir terlihat bersama Sun A. Dari interogasi yang dilakukan, Ji-wook mendapat informasi bahwa setelah berfoto bersama, Sun A tiba-tiba panik dan berlari karena mengaku kehilangan sesuatu. Ji-wook segera memeriksa rekaman CCTV dan mendapati bahwa Hye-young diam-diam mengambil tas milik Sun A, lalu pergi dan menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Jung-woo yang masih tinggal sementara di rumah kakaknya menyempatkan diri berbincang dengan suami sang kakak. Ia meminta maaf karena tiba-tiba datang dan tinggal di sana. Untungnya, sang kakak ipar adalah orang yang ramah dan menerima kehadirannya. Namun, rumor soal pernikahan Jung-woo ternyata sampai ke telinga Byung-chul. Jung-woo akhirnya menjelaskan bahwa ia membatalkan pernikahannya karena ia memergoki tunangannya sendiri berselingkuh dengan sahabatnya. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke bawah untuk berbincang sekaligus merokok bersama. Saat sedang turun bersama kakak iparnya di dalam lift, Jung-woo melihat garis merah mencurigakan. Garis itu mengarah ke tempat tertentu. 누나한테 연락 오랜만에 한 거지. 연락 좀 자주 하고 지내. Setelah selesai berbincang dan kembali ke dalam lift, Jung-woo curiga ketika sang kakak ipar salah menekan lantai tujuan. Tapi segera ia menekan ulang lantai tujuannya. Sementara itu, pimpinan Ji-wook tiba-tiba memutuskan menutup kasus Sun A. Hasil pemeriksaan dokter menyimpulkan bahwa insiden tersebut adalah murni percobaan bunuh diri. Ji-wook pun tidak puas dengan kesimpulan itu. Ia yakin keponakannya tidak berniat mengakhiri hidupnya. Meski kasus resmi ditutup, Ji-wook tetap bertekad menyelidikinya secara pribadi. Sementara itu di sekolah, Kyujin memuji Jung-woo yang terlihat cocok mengenakan kacamata. Jung-woo lalu bertanya apa yang akan dilakukan Kyujin jika tahu seseorang yang dekat dengannya berselingkuh. Kyujin menjawab bahwa ia akan memastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Sepulang bekerja, Jung-woo dan kakaknya menemukan sebuah paket yang nyasar di depan pintu. Paket itu tertulis untuk kamar mereka, tapi kakaknya yakin itu adalah kiriman yang salah. Jung-woo yang mencurigai kakak iparnya berselingkuh memutuskan untuk menyerahkan paket itu secara langsung ke kamar tujuan. Belum sempat menekan bel, seorang wanita keluar dari lift dan berjalan ke arahnya. Ia segera menyimpan paket itu di depan pintu dan bersembunyi. Seorang wanita baru saja tiba membawa banyak belanjaan. Ia membuka pintu dan mengambil paket tersebut. Saat itulah Jung-woo akhirnya menyadari bahwa wanita itu adalah selingkuhan kakak iparnya. Rasa penasaran Jung-woo membawanya ke kotak surat untuk mencari nama wanita tersebut. Pada malam harinya, kakaknya mengatakan bahwa sang suami biasa menginap selama 3 hari jika ia sedang bekerja di luar kota. Jung-woo bertanya apakah pernikahan kakaknya baik-baik saja. Sang kakak menjawab bahwa ia sangat bahagia. Tetapi percakapan itu memunculkan luka lama bahwa ayah mereka dulu pernah berselingkuh juga. Kakaknya masih berhubungan dengan keluarga ayah mereka, sementara Jung-woo sangat membencinya. Setelah melihat pengkhianatan tunangannya, Jung-woo mulai memahami perasaan ibunya dulu. Meski sang tunangan sudah memohon maaf dan mengaku hilaf, Jung-woo tidak bisa memaafkannya. 와, 상상도 못했잖아. Keesokan harinya, sekolah kembali diguncang skandal. Sebuah foto beredar luas yang menunjukkan hubungan terlarang antara guru bahasa dan salah satu muridnya. Dalam foto itu, Jung-woo dapat melihat dengan jelas garis merah di atas kepala mereka, menandakan mereka pernah memiliki hubungan intim. Tidak lama kemudian, polisi menemukan guru bahasa tersebut tewas di dalam mobilnya. Di sana ditemukan pula sepucuk surat permintaan maaf yang ia tulis sendiri. Dalam surat itu, ia mengaku tidak sanggup menahan rasa malu dan rasa bersalah kepada keluarganya. Tetapi Ji-wook mencium kejanggalan. Mayat guru itu ditemukan 3 hari setelah kematiannya, tepat di tengah area parkir. Baginya, hal itu terlalu janggal untuk dianggap sebagai bunuh diri biasa. Ia mencurigai ada pihak lain yang terlibat, terutama karena foto-foto itu baru tersebar setelah sang guru meninggal. 아, 반장! 우리 떡볶이 먹으러 가는데 같이 갈래? 그래? 어? Ji-wook menjemput Hyun-hop di sekolah. Ia ingin kembali memastikan alasan Sun A datang ke sekolah pada malam itu. Tapi Hyun-hop memilih diam dan justru meminta Ji-wook untuk menemukan kacamata milik Sun A terlebih dahulu. Ji-wook menjadi semakin penasaran dengan kacamata itu dan menanyakannya kepada Hyun-hop. Lalu Hyun-hop pun berjanji akan memberitahu Ji-wook jika kacamata itu sudah ditemukan. Sementara itu, Jung-woo yang masih penasaran dengan perselingkuhan kakak iparnya memutuskan membuntuti pria itu ke
ke sebuah hotel. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kakak iparnya memang berselingkuh dengan penghuni kamar 401, wanita yang sebelumnya menerima paket yang salah alamat. 이게 뭐냐 이게? 아, 뭔데? 이뻐. 봅시다. 자. Jungwoo lalu menanyakan keberadaan kakak iparnya lewat telepon. Sang kakak ipar yang sedang makan malam romantis dengan wanita itu terlihat gugup. Ia pergi ke sudut ruangan untuk menerima telepon dari Jungwoo. Ia menjawab bahwa dirinya sedang sibuk bekerja. Mendengar kebohongan itu membuat Jungwoo semakin geram. Setelah selesai makan malam, Byung-chul dan wanita itu pergi ke kamar hotel. Jungwoo yang sudah tersulut emosi mendatangi kamar itu dan menyeret Byung-chul keluar. Kakak iparnya mencoba menjelaskan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman dan meminta Jungwoo memikirkan perasaan kakaknya. Ia akhirnya mengaku bersalah dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini hari itu juga. 내가 오늘 여기서 정리할게. 진짜로. 나 진짜 약속한다니까. 오늘 안에 꼭 정리해주세요. Meski sudah tahu kebenarannya, Jungwoo memilih untuk tidak memberitahu kakaknya. Saat itu, ia hanya berpamitan dan mengatakan bahwa ia akan berangkat ke Kanada hari itu juga. Ia pun pergi ke sekolah untuk berpamitan dan mengambil barang-barangnya. Kyujin sempat menyesalkan kepergian Jungwoo di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Kyujin menyebut bahwa foto itu sebenarnya sudah lama beredar di media sosial para siswa. Perkataan Kyujin membuat Jungwoo teringat pada wanita selingkuhan kakak iparnya. Ia pun mengecek media sosialnya dan menemukan fakta mengejutkan bahwa wanita itu sedang hamil. Jungwoo yang kesal memutuskan untuk memberitahu kakaknya. Tapi ketika ia sampai di lokasi, ia malah mendapati sang kakak sedang berusaha menabrak mobil wanita itu berulang kali. Jungwoo segera menarik kakaknya keluar dari mobil. Tapi kakaknya justru menyalahkan Jungwoo karena sudah mengetahui semuanya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Byung-chul datang dan menghampiri mereka. Tapi yang mengejutkan, pria itu justru lebih peduli pada wanita simpanannya bernama Chae-rin. Jungwoo yang sudah emosi langsung memukul pria itu hingga kakaknya menghentikannya. Lalu Byung-chul pun memilih pergi bersama Chae-rin. Disinilah terungkap kenyataan pahit bahwa pria itu ternyata bukan suami kakaknya, melainkan suami dari Chae-rin. Justru kakaknya sendirilah yang menjadi selingkuhannya. Ia menabrakkan mobil sebagai bentuk kekecewaan karena tahu tidak akan bisa bersama dengan pria itu lagi setelah sebelumnya Jungwoo menyuruh Byung-chul untuk menyelesaikan perselingkuhannya. 아니야. Sementara itu, di kantor polisi, Jiwoo kembali menelusuri surat wasiat dari sang guru bahasa. Saat membaca, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pun segera pulang dan mencari sesuatu di kamar Sun-a. Jiwook pun lalu menunggu kedatangan Hyun-hop. Ketika ia tiba, Jiwook langsung menunjukkan sebuah gambar kacamata yang digambar oleh Sun-a. Ia bertanya apakah ini kacamata yang dimaksud Hyun-hop sebelumnya. Dan ia merasa penasaran apa yang sebenarnya bisa dilihat dari kacamata tersebut. 쓰면 보인다는 게 대체 뭐야? S라인. S라인? Hyun-hop menjelaskan bahwa siapapun yang mengenakan kacamata itu akan melihat garis-garis merah bernama S-line yang menghubungkan orang-orang yang pernah berhubungan badan. Ia juga mengaku bisa melihat garis itu sejak lahir. Menurutnya, orang yang mengambil kacamata Sun-a kemungkinan besar adalah pelaku dalam insiden malam itu. Ia juga meyakinkan Jiwook bahwa Sun-a tidak berniat bunuh diri. Penjelasan Hyun-hop membuat Jiwook mulai berpikir bahwa beberapa insiden belakangan ini, termasuk kasus Jungmin, kemungkinan besar memang berkaitan dengan kacamata tersebut. Ia akhirnya juga memahami alasan Hyun-hop selalu memakai kacamata hitam sejak kecil. Lalu cerita beralih pada seorang guru magang bernama Kim Mi-sung yang mengajar di sekolah Hyun-hop. Uniknya, ia memakai kacamata yang sama seperti yang dipakai Sun-a. Dengan kacamata itu, ia pun bisa melihat garis merah S-line. Di balik profesinya sebagai guru, Mi-sung ternyata menyimpan impian untuk menjadi aktris terkenal. Ia juga menyimpan perasaan pada guru musik di sekolah tersebut. Namun, ada sisi kelam yang ia sembunyikan. Setelah selesai ia mengajar, ia sering mengenakan wig berwarna pink dan pergi ke motel dengan penampilan yang berbeda.
Sementara itu di kantor polisi, Jiwoo kembali menyelidiki insiden jatuhnya Sun-a bersama Dong-sik. Mereka mendapati informasi bahwa guru bahasa yang dituduh sebagai pelaku ternyata punya fobia ketinggian. Hal ini membuat mereka meragukan bahwa sang guru mendorong seseorang dari atap gedung. Kecurigaan Jiwoo pun beralih ke orang-orang terdekat Sun-a, terutama Hye-young yang menghilang setelah kejadian tersebut. 형이 대체 뭐길래 그래요? 네가 누구랑 seksu했는지 알 수 있대. 뭐하냐 너네? Lalu pada sore harinya, Hyun-hop yang kini bekerja di motel dikunjungi oleh dua temannya tersebut. Mereka penasaran dengan tamu-tamu motel di tempat Hyun-hop bekerja. Lalu saat mereka berbincang, Mi-sung dengan Wig-pingnya datang dan memesan kamar seperti biasa. Kyung-jin yang melihat Mi-sung merasa familiar dengan sosoknya. Sementara itu di dalam kamarnya, Mi-sung latihan akting dengan berbicara di depan cermin. 빈 가슴을 채울 수가 없었어요. 난 무서웠어요. 당신을 영영 잊을 수 없을까봐. Ia berkata bahwa dirinya pernah berhubungan dengan banyak pria. Tapi setelah menyukai guru musik itu, ia tidak lagi bisa menjalani kebiasaan lamanya karena takut cintanya tidak terbalas. Setelah keluar motel dan pulang ke rumah, ia mengenakan kacamata misterius itu dan melihat seluruh kota dipenuhi garis-garis merah. Sementara itu, Jiwook membaca berkas lama mengenai kematian ayahnya Hyun-hop. Dari laporan tersebut, diketahui bahwa pelakunya adalah ibu Hyun-hop yang marah karena mengetahui perselingkuhan sang suami melalui garis-garis yang digambar oleh Hyun-hop. Saat itu, Jiwook sempat meragukan kemampuan Hyun-hop. Tapi setelah ia mengingat garis-garis yang tergambar di dinding apartemen Hyun-hop, keraguannya pun perlahan menjadi sirna. Ia pun kembali mendatangi Hyun-hop dan bertanya apakah Sun-a memiliki garis di atas kepalanya. Hyun-hop menjawab bahwa itu sebuah privasi, tetapi ia meyakini garis itu tidak terhubung dengan teman-teman sekelasnya. Sementara itu di rumahnya, secara tidak sengaja Hyun-hop menonton tayangan berita tentang penangkapan seorang pelaku pembunuhan yang menggunakan kacamata yang sama persis dengan milik Sun-a. Hal itu membuatnya menyadari bahwa kacamata tersebut mungkin saja tidak hanya ada satu. 안경이 여러 개? Dan keesokan harinya, Mi-sung memberanikan diri masuk ke ruang musik. Ia akhirnya bisa berbincang dengan guru musik yang ia sukai dan membicarakan minatnya di dunia seni. Guru itu menebak bahwa Mi-sung bercita-cita menjadi aktris. Ia bisa membacanya dari wajah Mi-sung yang ekspresif saat berbicara. Pujian itu membuat Mi-sung berbunga-bunga sehingga membuatnya halu dan membuatnya melihat garis merah yang menghubungkan mereka berdua. Di hari berikutnya, saat pulang sekolah, Junsun mengajak Hyun-hop pergi ke kolam renang. Hyun-hop bertanya bagaimana Junsun mengetahui tempat itu. Junsun menjawab bahwa ia dulunya adalah atlet renang sejak SMP. 수영할 줄 알아? 아니. Meski tidak bisa berenang, Hyun-hop tiba-tiba saja melompat ke dalam kolam. Di dalam air, ia menyadari bahwa dunia tampak berbeda karena di sana garis-garis merah yang selama ini ia lihat pun tidak terlihat. Junsun yang panik langsung ikut melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Lalu mereka berdua pun tertawa setelah mengetahui bahwa kolam itu ternyata dangkal. Karena penasaran, Junsun bertanya mengapa Hyun-hop tiba-tiba loncat ke dalam air. 얘기하기 싫으면 안 해도 돼. 미안. Hyun-hop mengungkapkan rahasianya kepada Junsun bahwa ia bisa melihat garis-garis merah di atas kepala orang sejak ia masih kecil. 이렇게? 그럼 나도 있어? Tapi di dalam air, garis-garis itu lenyap dan ia bisa merasa bebas. Junsun bertanya apakah dirinya memiliki garis di atas kepala. Hyun-hop menjawab bahwa ia tidak memiliki garis merah, termasuk dirinya dan juga Kyung-jin. Mereka sama-sama tidak memiliki garis S-line. Saat ditanya apakah Junsun percaya, ia mengangguk karena ia yakin tidak ada alasan bagi Hyun-hop untuk berbohong. 이상하지. 평범하진 않네. 멋있어.
Sementara itu, Misung kembali ke motel dan memesan kamar yang sama seperti sebelumnya. Di sana, ia berbicara sendiri dan mengulang impian yang sama bahwa suatu hari ia akan menjadi aktris terkenal. Ia mengaku memilih datang ke motel ini agar bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas tanpa didengar atau dihakimi oleh siapapun. Ia begitu menyukai kamar motel ini karena ia menemukan kacamata yang kini ia miliki di kamar motel tersebut. Dan sejak saat itu, Misung merasa menjadi orang yang lebih sempurna. Selain itu, di kamar itu memiliki lubang kecil yang langsung terhubung ke kamar sebelah, membuat Misung bisa dengan leluasa melihat aktivitas di kamar sebelah. Itulah alasan mengapa ia sangat menyukai kamarnya. 이 방은 완벽해요. 완벽한. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki masuk ke kamar sebelah. Dengan semangat, Misung mengintip melalui lubang kecil itu. Rupanya, orang yang masuk adalah guru musik yang Misung sukai. Ia sempat syok melihat pria yang disukainya ada di sana. Lalu hatinya pun menjadi hancur seketika saat melihat guru itu bermesraan dan tidur bersama dengan kekasihnya. 틀면 나오는데 뭐. 가게? 내일 같은 시간 어때? Misung mendengar bahwa mereka janji bertemu lagi besok di sana. Setelah wanita itu pergi, Misung turun ke resepsionis dan memperpanjang masa inapnya. Ia kemudian membawa alat pemadam kebakaran serta mencampur obat ke dalam air mineral. Dilihat dari gelagatnya, jelas sekali bahwa ia sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Misung memukul pacar guru tersebut menggunakan alat pemadam kebakaran hingga tidak sadarkan diri. Ia lalu mengikat wanita itu di dalam kamarnya dan mengenakan pakaian miliknya. Dengan penampilan mirip seperti kekasih guru musik tersebut, Misung menghampiri pria yang sedang menunggu di kamar sebelah. 미성 씨? 여기 어떻게 오셨어요? Misung mulai berbicara dengan kalimat-kalimat yang selama ini ia ucapkan dalam imajinasinya kepada sang guru. 저는 내 텅 빈 가슴을 채울 수가 없었어요. 당신을 영영 가질 수 없을까 봐. Pria itu merasa kaget saat melihat Misung ada di sana. Ia merasa risih dan memilih pergi. Tapi sebelum sempat keluar, Misung melemparkan stapler ke arahnya. Guru itu pun mulai hilang kesadaran akibat efek obat yang telah dicampurkan ke dalam botol air mineral sebelumnya. Kemudian Misung membaringkan tubuh pria itu di atas ranjang sambil ia terus mengulang kalimat yang sama. Namun tiba-tiba darah mulai mengalir dari belakang tubuh sang guru akibat benturan keras saat ia terjatuh tadi. Melihat itu, Misung sangat panik dan kehilangan kendali pada dirinya sendiri. Alih-alih mencari pertolongan, ia justru mengambil keputusan tragis dengan menyalurkan nafsu sakitnya. Setelah pria itu meninggal, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan beberapa saat kemudian, wanita yang sempat diikat oleh Misung berhasil meloloskan diri. Dalam keadaan panik, wanita itu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hyun Hop kemudian masuk dan menemukan 2 orang yang telah meninggal di kamar itu. Polisi pun mulai datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun Jiwook tidak menemukan kacamata yang selama ini ia cari. 그럼 이 사건도 안경이랑 연관이 있는 것 같아? 언니가 학교에서 계속 수가 찾고 있던 안경이었던 것 같아요. Hyun Ho pun tidak bisa memastikan apakah kedua korban itu memiliki hubungan atau tidak karena garis merah di kepala mereka sudah menghilang. Tapi ia yakin bahwa insiden ini ada kaitannya dengan kacamata milik Misung. Jiwoo kemudian pergi menjenguk Sun-a di rumah sakit. Ia semakin yakin bahwa semua insiden yang terjadi belakangan ini berakar pada satu titik yang sama, yakni kacamata itu. Ia pun memilih kembali ke tempat kejadian perkara dan memutuskan mencari ke kamar mandi yang merupakan tempat Misung mengakhiri hidupnya di bathtub. Lalu ia menguras isi air di dalam bathtub dan di sanalah kacamata itu muncul. Jiwook lalu mengambil kacamata itu dan perlahan memakainya. Betapa terkejutnya ia saat melihat pantulan dirinya di cermin dengan banyak garis-garis merah menyala di atas kepalanya. Pada
Pada episode kelima ini, kisah dibuka dengan kilas balik masa lalu Han Ji-wook dan Sun A. Sejak kecil, Sun A telah kehilangan kedua orang tuanya. Han Ji-wook yang merupakan sang paman harus merawatnya meski kala itu ia sendiri masih muda dan belum siap menjadi seorang wali. Ji-wook sering lalai dan tidak begitu perhatian kepada Sun A. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia sangat menyayangi Sun A sepenuh hati. Sementara itu di kantor polisi, Ji-wook sibuk memandangi orang yang berlalu lalang. Saat itulah untuk pertama kalinya ia bisa melihat garis-garis merah di atas kepala orang-orang. Garis yang hanya bisa dilihat namun tidak bisa disentuh. Ketika ia sedang mengobrol dengan Dong-sik, seorang siswi datang membuat laporan bahwa dirinya sudah dilecehkan oleh seseorang. Setelah bisa melihat garis S-line itu, Ji-wook mulai penasaran dengan orang yang memiliki garis merah yang terhubung dengan Sun A. Ia memanggil Lee Ji-won ke rumah sakit untuk mengecek apakah ia adalah orangnya. Namun garis merah itu bukan mengarah kepadanya. Lee Ji-won pun tidak tahu siapa pacar Sun A, tapi ia menyebutkan bahwa ada satu orang yang sangat Sun A benci. Bahkan Sun A sangat ingin membunuhnya. 김혜영보다 더 싫어하는 것 같던데? Sementara itu, Hyun-hop, gadis yang dulunya pendiam, kini mulai membuka diri. Ia bersahabat dengan Kyung-jin dan Jun-sun. Mereka bahkan membuat grup kecil untuk membahas ulang tahun Hyun-hop yang sebentar lagi tiba. Tapi Hyun-hop tidak terlalu antusias untuk merayakannya. Saat sedang asik dengan grup chatnya, tiba-tiba Hyun-hop menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Isinya adalah undangan ke pesta ulang tahun. 미성년자 성폭행 사건이 벌어진 것 같은데요. Pada malam harinya, Ji-wook kembali ke kantor polisi. Ia melihat proses pemeriksaan pada Jin A, seorang siswi yang sebelumnya melaporkan ke polisi bahwa ia telah diperkosa oleh seorang pria yang ia kenal saat pesta minum-minum di rumahnya. Ia bercerita bahwa saat itu kondisinya mabuk berat dan saat sadar, ia menemukan celana dalamnya dalam kondisi terbalik yang menjadi tanda bahwa seseorang telah melecehkannya. 전에 성관계 경험 있어요? 아니요. 왜 거짓말을 하지? Ji-wook pun mulai menyelidiki kasus ini. Ia mendatangi sekolah dan tidak sengaja bertemu dengan guru Kyujin. Ji-wook merasa kagum saat melihat bahwa Kyujin tidak memiliki garis S-line dan ia pun mulai tertarik kepadanya. 선아는 좀 어때요? 아직 병원에 있습니다. 2학년 7반의 서한유 학생 아시죠? Di sana, ia menginterogasi seorang siswa bernama So Han-yul yang merupakan kakak kelas Jin A sekaligus teman saat menjalani pelatihan idol. Namun, Han-yul membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku tidak berminat tidur dengan Jin A. Malam itu mereka hanya minum bersama karena stres dengan urusan sekolah. Setelah selesai dengan penyelidikannya, ia bertemu dengan Hyun-hop. Hyun-hop meminta kacamata itu dan memperingatkan Ji-wook bahwa kacamata itu berbahaya. 아니 증거물을 그렇게 막 쓰고 다녀도 되는 거예요? 아니 그럼 감식반 뭐 그런 데로 보내야죠. 당장 버려요 그 안경. 진정해. 왜 이래? Namun, Ji-wook bersikeras ingin memakainya terlebih dahulu karena merasa kacamata itu bisa membantunya dalam penyelidikan. Perdebatan mereka terhenti saat guru Kyujin datang. 현우비 왜 그래? 아니에요. 저희 동네 애인데. 저랑 조만간 저녁 드실래요? Dan disinilah kita tahu bahwa Kyujin juga bisa melihat garis merah meski tanpa bantuan kacamata. Di sisi lain, penyelidikan terhadap kasus Jin A berjalan buntu karena Jin A menghapus seluruh pesan dengan pria tersebut dan celana dalam yang bisa dijadikan barang bukti telah ia cuci. Bahkan laporan dibuat seminggu setelah kejadian. Ji-wook menyimpulkan bahwa Jin A telah memfitnah Han-yul karena ia tidak melihat garis merah di antara keduanya. 마지막으로 물을게요. 학생과 성관계 자체가 있었던 것은 확실합니까? Sepulang bekerja, Ji-wook bertemu dengan Hyun-hop. Mereka pun berbincang mengenai kacamata itu. Ji-wook lalu memberikan foto ibunya yang sedang menggendong Hyun-hop saat kecil. Ia juga mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada ayah dan ibunya bukanlah kesalahannya. Lalu Ji-wook pun bertanya tentang Jin A. Hyun-hop memang mengenalnya karena Jin A adalah teman sekelasnya. Ji-wook merasa bahwa Jin A telah memfitnah Han-yul karena tidak ada garis merah di antara mereka. Tetapi Hyun-hop memberitahu bahwa seminggu yang lalu tidak ada garis merah sama sekali di kepala Jin A. 일주일 전만 해도 S라인이 하나도 없었어요. Akhirnya, Ji-wook pun memutuskan untuk menyelidiki ulang kasus ini dari awal. Ia bergegas mendatangi apartemen Han-yul
안에 잠깐 들어가 봐도 될까요? Dan menggeledah tempat pakaian bekas untuk mencari bukti. Ia mencurigai spray di rumah Han Yul yang terlihat mencurigakan. Setelah menemukan spray tersebut, ia menunggu hasil forensik. Dan setelah keluar, hasilnya ditemukan noda darah milik Jin A di spray tersebut. Sementara itu, Hyun Hop menyelinap ke kamar motel tempat Mi Sung menginap. Ia masih punya kunci kamar itu dan mencurigai ada dalang di balik semua ini. Saat memasuki kamar dan mencari sesuatu, ia dikejutkan oleh kemunculan Junsun. 지나가는데 네가 앞에 있길래 일할 때 뭐 놓고 간 게 있어가지고. 전화도 안 받고. 지금 머리 Ia pun akhirnya mengakui perasaannya kepada Junsun. 같이 있으면 눈에 이상한 게 보여도 괜찮을 거. Lalu cerita pun beralih pada Han Yul yang kembali dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ia berdalih bahwa ia membuang spray karena merasa spray itu sudah kotor. Ia juga mengatakan mungkin saja darah itu adalah darah mimisan atau justru darah haidnya Jin A. Han Yul juga bercerita bahwa malam itu Jin A tidak mau pulang dan ingin terus minum bersamanya. Jadi ia pun pergi ke minimarket untuk membeli minuman. Jiwook dan Dong-sik segera mengecek CCTV untuk memastikannya dan semua ucapan Han Yul sesuai dengan CCTV tersebut. Namun petunjuk datang saat Jiwook melihat rekaman 4 pria yang berjalan di depan minimarket. Awalnya, salah satu dari mereka tidak memiliki garis merah, tapi saat kembali, garis itu muncul di atas kepalanya. Cocok dengan pengakuan Hyun Hop yang mengatakan bahwa seminggu lalu Jin A tidak punya garis merah, tapi kini tiba-tiba ia memiliki 4 garis merah di atas kepalanya. Sementara itu di sekolah, Hyun Hop melihat garis-garis di kepala Jin A itu terhubung pada 4 pria di sekolah. Segera ia pun menelpon Jiwook, namun rupanya Jiwook sudah ada di belakangnya. Lalu Jiwook pun membawa salah satu dari mereka dan sengaja memainkan psikologinya. Ia membuat bocah itu ketakutan dan merasa ditinggalkan. 는요? 저는 왜 집에 안 보내줘요? 이거 아니잖아요. Bocah itu akhirnya mengaku bahwa semua ini adalah idenya Han Yul. Lalu 3 orang lainnya juga dibawa dan mendapat perlakuan yang sama. Hasilnya, keempatnya mengaku bahwa Han Yul lah otak di balik kasus pemerkosaan ini. Namun saat diinterogasi, Han Yul masih tidak mengakui perbuatannya. Mau tidak mau, Jiwook pun mengeluarkan bukti tambahan berupa obat bius yang ditemukan di rumah Han Yul. Akhirnya, Han Yul pun tidak bisa berkutik lagi saat Jiwook memberitahunya bahwa keempat orang yang memperkosa Jin A mengakui bahwa Han Yul adalah dalang di balik semua ini. 넌 내가 아니라 그리고 넌 주동자지 저 새끼야. Berkat kacamata itu, Jiwook akhirnya berhasil memecahkan kasus Jin A. Jiwook pun mulai yakin bahwa kacamata S-Line sangat membantunya dalam penyelidikan. Ia bahkan berkata kepada Hyun Hop bahwa jaksa dan polisi seharusnya mempunyai alat ini. Tapi belum selesai ia beristirahat, kabar mengejutkan lainnya datang. Ia menerima pesan bahwa ayahnya hilang dari rumah sakit. Ia pun bergegas ke sana dan kaget saat melihat CCTV yang menunjukkan ayahnya dibawa pergi oleh seorang wanita dan ternyata yang membawanya pergi adalah guru Kyujin. Setelah menyaksikan CCTV itu, ia menelpon Dong-sik dan menyuruhnya menyelidiki Kyujin. Tidak lama setelah itu, ia mendapat sebuah pesan dari nomor yang dirahasiakan. Pesan itu berisi sebuah foto Sun A yang sedang terbaring di rumah sakit. Han Jiwook langsung berlari menuju ke kamar rawat Sun A. Ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Namun untungnya, saat ia masuk, kamar itu dalam keadaan kosong dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Hanya ada Sun A yang terbaring di sana. Beberapa saat kemudian, garis merah di kepala Sun A terhubung dengan seseorang yang baru saja masuk ke ruangan itu. Jiwook pun sangat terkejut. Darah Jiwook pun mendidih, amarahnya pun meledak. Ia pun nyaris memukulinya dengan kursi. Tapi di detik terakhir, ia pun berhasil menahan diri. Tangisannya pun pecah dan ia tidak bisa membayangkan bahwa orang yang ia hormati selama ini telah memperkosa cucunya sendiri.
Di episode ke-6, prolog menunjukkan seorang mahasiswi yang juga bekerja sebagai bartender baru saja melihat video hubungan intim dirinya bersama pacarnya tersebar luas. Akibat hal ini, ia berniat mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan dirinya ke mobil. Tapi dari belakang, Kyujin tiba-tiba datang dan menarik tubuhnya lalu menyelamatkannya. 저 영업이 끝나서 테이크하면 돼요. 이거 떨어뜨리신 것 같은데. Beralih ke Hyunhop, malam itu Hyunhop mengajak Junsun bertemu. Saat tiba di sana, Junsun langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Hyunhop. 내일 제대로 축하해 주려고 했는데. 부탁이 있는데 싫으면 거절해도 돼. Hyunhop meminta sesuatu kepada Junsun sebagai kado untuk ulang tahunnya yang ke-17. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke sebuah motel. Di sana, Junsun bertanya apakah Hyunhop menyukainya. Dan dengan malu-malu, Hyunhop pun mengakui perasaannya. Untuk pertama kalinya, mereka pun melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka. Tapi jangan ditiru ya guys, bagi kita yang beragama Islam penting untuk menghalalkannya terlebih dahulu sebelum berhubungan badan. Oke, kembali ke cerita. Malam itu untuk pertama kalinya ada garis di kepala Hyunhop. Ia merasa sangat bahagia dan hatinya pun berbunga-bunga. Lalu mereka tidak berhenti berpegangan sambil tersenyum bahagia. 배 안 고파? 우리 뭐 먹을까? 여기서 잠깐만 기다려. Sebelum pulang, Junsun pergi untuk membeli kue ulang tahun. Tetapi baru saja ia merasa bahagia, sesuatu yang buruk pun terjadi kepada Junsun. Dari kejauhan, Hyunhop mendengar keributan. Dan saat ia mendekat, ia mendapati Junsun telah tewas akibat tertimpa besi tajam dari atas proyek bangunan. Hyunhop merasa ini seperti kutukan. Orang-orang terdekatnya seperti ayahnya, Sun-a, dan kali ini Junsun harus selalu berakhir dengan tragis. 아무것도 바뀌지 않았다. 나와 함께한 사람들은 모두 죽을 것이다. Tidak lama kemudian, Hyunhop menerima pesan video dari nomor misterius yang memperlihatkan sahabatnya tengah disekap. Dalam pesan itu tertulis ucapan selamat ulang tahun. Hyunhop segera menghubungi Jiwook dan menyampaikan semua yang terjadi. Ia mengaku bahwa selama ini ia selalu menerima kartu ucapan ulang tahun dari orang yang ia kira sebagai ibunya. Tapi sekarang ia sadar itu bukan dari sang ibu, melainkan dari sosok misterius yang mengintainya setiap tahun. 나한테 이 안경을 주고 이게 다 같은 새끼라는 거지 지금. Jiwook dan Hyunhop akhirnya pergi menuju ke sekolah. Dari hasil penyelidikan, ia mengatakan bahwa semua nama guru-guru di sana tidak pernah ada termasuk guru Kyujin. Jiwook dan Hyunhop semakin merasa ini tidak beres. Mereka bergegas menuju sebuah ruang kelas tempat Kyungjin disekap. Kyungjin mengaku mendapat pesan dari Hyunhop untuk datang ke sekolah dan sesampainya di sana, ia mengaku tidak mengingat apa-apa lagi. 나중에 말해줄게. 일단 나가자. 나 형사님이랑 같이 왔거든. Mereka pun akhirnya berusaha kabur, tetapi anehnya mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Di sisi lain, Jiwook tidak bisa menemukan Hyunhop dimanapun. Mereka seperti masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Dalam upayanya mencari Hyunhop, Jiwook tidak sengaja masuk ke sebuah ruangan gelap. Di sana, ia menemukan semacam sekte yang sedang berkumpul. 제가 그분을 만난 건 행운이었습니다. 그 이후에 저는 새로운 삶의 의미를 되찾았습니다. Sementara itu di depan ada Junhee, si wanita bartender yang sebelumnya hendak bunuh diri. Ia bercerita setelah dirinya diberi kacamata oleh Kyujin, hidupnya berubah menjadi lebih menyenangkan. Ia merasa puas saat menghabisi satu persatu pria yang sudah berhubungan badan dengannya demi menghapus garis-garis itu dari atas kepalanya. Melihat wanita bartender itu menghabisi pacarnya yang terakhir dengan sadis, membuat Jiwook sangat syok. Namun ia lebih syok saat melihat Kyujin datang dengan jutaan garis es lain di kepalanya. Rupanya, Kyujin bukanlah manusia biasa. Ia adalah entitas dewa yang memiliki kekuatan super. Ia datang membawa ayahnya Jiwook dan menyuruh Jiwook untuk menghabisinya. 선아를 구하고 싶지 않으세요?
Namun bukannya menghabisi ayahnya, Ji-wook malah menghunus pisau itu kepada Kyujin, membuat Kyujin sangat murka dan langsung menghabisi ayahnya. Ji-wook yang marah melepaskan tembakan beberapa kali kepada Kyujin, namun peluru-peluru itu tidak bisa menembusnya. Kyujin mengatakan bahwa manusia biasa tidak akan pernah bisa membunuhnya. Ia lalu menarik tubuh Ji-wook ke atas 선아를 옥상에서 민게 당신이야? 선아가 병원에 있지 않았다면 우리는 선아를 제대로 봤을까? dan menghempaskannya dengan keras. Di waktu yang bersamaan, Hyun-hop dan Kyung-jin berada di atap sekolah. Hyun-hop terkejut saat melihat bahwa Kyung-jin tiba-tiba memakai kacamata S-Line. Setelah memakai kacamata itu, sikap Kyung-jin berubah dari biasanya. Bahkan, ia berusaha menghabisi Hyun-hop. Beruntung, Hyun-hop bisa melepaskan diri dan menghancurkan kacamata itu, membuat kesabaran Kyung-jin kembali seperti biasanya. Namun, sesuatu yang lebih besar terjadi. Saat lukanya meneteskan darah itu melayang di udara dan Hyun-hop memasuki dimensi yang berbeda di mana Ji-wook dan Kyujin berada. Saat melihat Kyujin dalang di balik semua ini, ia pun bertanya mengapa Kyujin melakukan semua ini. Rupanya, Kyujin terobsesi untuk membuat semua orang di dunia bisa melihat S-Line. Menurut Kyujin, bisa melihat S-Line adalah suatu berkah dan ia ingin semua orang bisa merasakannya. Ia ingin melihat bagaimana reaksi manusia dan apa yang akan terjadi saat mereka bisa melihat S-Line. Itulah alasannya ia menyebarkan kacamata S-Line. Namun sayangnya kacamata itu terbatas dan tidak bisa menjangkau orang-orang lebih luas. Sebab itulah Kyujin melakukan ritual untuk mewujudkan obsesinya itu. Malam ini, obsesinya itu akan segera terlaksana. Ia hanya membutuhkan darah Hyun-hop untuk menyempurnakan ritualnya. Karena alasan inilah, Kyujin selalu menunggu ulang tahun Hyun-hop dan mengucapkan selamat kepadanya. Kini, di usia Hyun-hop yang memasuki 17 tahun, akhirnya Kyujin bisa mewujudkan keinginannya. Hyun-hop pun dikelilingi oleh anggota sekte. Kyujin hendak menusuk Hyun-hop, tetapi ibunya Hyun-hop datang menghadang, membuat pisau itu mengenainya. Ia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi putrinya. Dari sinilah terungkap bahwa sang ibu dulunya juga pengguna kacamata S-Line. Dan dari sanalah ia tahu suaminya selingkuh. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ibunya berkata bahwa ini semua bukan salah Hyun-hop. Lalu Hyun-hop pun akan menyerang Kyujin. Tapi Kyujin lebih dulu menusuknya, membuat Hyun-hop kesakitan. Darahnya pun melayang di udara. Dan dari darah itulah lahir sebuah mata S-Line yang diklaim sebagai penglihatan dewa. Kyujin menyerap darah Hyun-hop lalu melakukan ritual membentuk cahaya merah di atas langit. Dengan kekuatan Kyujin, cahaya merah itu terpecah membentuk kembang api dan mulai menyebar ke seluruh dunia. Hal ini membuat Kyujin tersenyum gembira karena ia berhasil mewujudkan obsesinya. Setelah darah Hyun-hop diserap oleh Kyujin, tubuhnya pun dikembalikan ke bawah. Kyujin mengira Hyun-hop sudah tewas. Namun ketika Kyujin lengah, Hyun-hop pun menusuknya. 늦었어. 할 일을 다 했다고. Namun, meski Kyujin telah mati, tujuan akhirnya tercapai. Darah Hyun-hop membuat seluruh manusia di dunia kini bisa melihat S-Line tanpa kacamata. Semua anggota sekte di ruangan itu tersadar kembali dari pengaruh jahat Kyujin. Akhirnya Hyun-hop dan Ji-wook kembali ke dimensi manusia. Kini mereka bertiga berada di atap sekolah dan mereka pun segera pergi dari sana. 선아 보러 가요. Beberapa tahun kemudian, Hyun-hop dan Sun-a sudah masuk ke universitas. Karena semua orang sudah melihat garis S-Line, Hyun-hop merasa menjadi manusia biasa. Sementara itu, misteri dari mana munculnya S-Line masih belum menemukan jawabannya. Hubungan Ji-wook dan Sun-a pun semakin membaik. Ji-wook sering menjemput Sun-a di kampus meski Sun-a merasa keberatan karena ia malu dengan garis merah di atas kepala pamannya. Mereka tidak pernah bertanya satu sama lain tentang garis di
atas kepala mereka masing-masing. Ji-wook dan Sun-ah hanya menjalani hidup mereka dengan baik. Cerita ditutup saat Hyun-ho mendatangi pemakaman untuk berziarah ke makamnya Jun-sun. Di sana, ia mendengar seseorang memanggil namanya dan secara tiba-tiba Kyujin ada di sebelahnya.